Selamat datang di Tepa Talks, menjelajah pangan bersama Himatepa. Setiap episode kita akan membahas berbagai topik menarik seputar dunia pangan. Kami Rati, Rara, dan Vivi. Dan bersama-sama kita akan menjelajahi inovasi, inspirasi, dan wawasan terbaru mengenai pangan. So, halo. Halo. Boleh kenalin dulu dong? Halo semuanya, kenalin aku Gerald dari Departemen Sumber Daya Manusia dan Advokasi dari Himatepa. Halo Kak Gera, salam kenal. So, Kenal. how's your life lately? Aduh gimana ya kalau ditanya kayak gitu sih, I think so far so good sih. So far so good. Kalian sendiri gimana? Oh, Baik. agak stres ya. Oh. Iya sih, kalau ditanya itu agak stres. Tapi kalau misalnya akhir-akhir ini itu banyak stresnya atau banyak senengnya nih Kak Gera? Aku sendiri sih jujur banyak stresnya sih ya mungkin ya, karena ya seperti yang kalian tahu tugas gitu, terus masalah organisasi juga. Itu sih Bro. Kayak ngomongin stres nih. Kira-kira Kak Gerald tuh kepincu stres tuh karena apa sih? Aku sendiri tuh gampang banget kepincut stres biasanya tuh karena aku tuh terlalu memikirkan suatu hal gitu loh, karena aku orangnya overthinking banget sih. Waduh. Jadi kadang tuh kalau aku terlalu mikirin banyak hal itu tuh bakal nyebabin suasana hati aku juga nggak baik gitu loh. Dan selain itu aku juga orangnya perasa sih, jadi aku gampang banget mikirin kayak kok dia melakukannya kayak gitu ke aku ya, aku salah apa gitu. Orang begitu sih. Emosional ya. Iya betul. Terus kalau misalnya stres kan ya, terus Kak Gera ini ngadepinnya itu gimana sih? Apakah dengan healing atau apapun gitu? Kalau aku sih biasanya semisal aku lagi punya social energy yang banyak, aku pastinya ngajak teman-teman aku buat jalan bareng, terus nanti mungkin kita bakal ngobrol, karena dengan ngobrol-ngobrol gitu tuh nggak tahu kenapa aku tuh bisa ngilangin stres aku walaupun nggak aku ceritain secara langsung apa yang aku rasain kayak gitu. Selain itu juga mungkin bisa lewat me time dengan cara dengerin musik atau dia nyanyi gitu kurang lebih sih. Tapi menurut Kak Gerald tuh healing tuh bisa nggak ngurangin stres? Healing ya, itu efektif banget sih buat ngilangin stres, apalagi kalau healingnya itu ke tempat-tempat yang belum pernah dieksplor kan, apalagi eksplornya bareng sama teman-teman itu pasti stress relief Menarik banget ya. ya. Tuh. Kita kan pernah nonton film di Netflix yang tentang pencernaan itu loh, yang tentang usus Iya, iya, besar. iya. Oh iya, Yang- ingat. Bahwa usus besar tuh merupakan second brain kita. Bener sih, dan faktanya ternyata makanan yang kita makan itu mempengaruhi microbiome yang ada di usus besar itu. Nah, dengan makanan yang kita konsumsi itu ternyata mempengaruhi perasaan yang kita rasakan sehari-hari ternyata. Oh iya, aku pernah ingat kalau nggak salah itu nanti lewat microbiome itu, microbiome kita itu tuh akan menghasilkan hormon yang dimana hormon itu tuh akan ditransfer ke otak dan itu akan bisa mempengaruhi bagaimana keadaan perasaan kita. Iya. Terus menurut Kak Gerald itu kalau misalnya makanan apa sih yang misal lagi sedih itu makannya apa, atau lagi seneng Emosi apa? Aku biasanya sih kalau lagi sedih sih aku cenderung lebih suka makan makanan yang manis sih, kayak es krim mungkin dan juga permen sih kayaknya. Permen doang, cuma nggak kayak kue gitu kan, biasanya coklat atau pastry coklat gitu ya. Nah, Ya itu aku suka sih, kadang mungkin donat mungkin ya, martabak, tapi itu berminyak banget sih kalau martabak. iya sih, bener sih, mungkin itu juga salah satu yang mempengaruhi itu ya, microbiome kita sendiri ya. Iya. Jadi makanan mungkin ada makanan yang sehat kayak sayur itu iya. kan bisa mempengaruhi pola makan kita juga sih. Biasanya kalau buah-buahan kayak beri-berian gitu, anggur dan lain-lain itu sih menurut aku itu juga mempengaruhi sih, karena mungkin karena rasanya itu manis, terus ada asamnya sedikit gitu kan, jadi bisa meningkatkan mood juga sih. Iya benar. Terus kalau misalnya kan sayur dan buah nih, itu kan makanan clean eat lah istilahnya. Terus tuh kalau misalnya kayak gorengan atau segala macam yang jajanan kaki lima itu gimana tuh? Waduh, kalau aku sendiri sih jujur kalau misal makan makanan yang terlalu berminyak gitu, aku kadang suka
ngelap makanannya pakai tisu. Jadi aku Iya. serap dulu minyaknya. Karena kenapa? Karena aku ngerasa tuh kalau makan makanan yang berminyak tuh nanti badan aku tuh bakal merespon gak bagus gitu. Soalnya dengan makan makanan yang berminyak kadang tuh bisa apa ya, kayak gampang capek, iya atau gampang seret, capek, terus radang ya. juga kan. Iya betul. Itu sih. Gatel. Kalau lagi emosi gitu biasanya makan. Aduh, kalau lagi emosi, kalian pernah nggak sih dengar istilah emotional eating? Pernah. Nah, Itu gimana kayak gitu. tuh? Jadi kayak apa ya? Kalian tuh makan makanan banyak gitu saat kalian marah kayak gitu. Dan itu bisa apa ya? Somehow tuh bikin kalian tuh merasa enakan. Karena jujur aku juga pernah merasakan hal yang sama sih. Tapi ketika benar-benar ada makanan gitu di depanku. Kalau nggak ada makanan, aku nggak bakal emotional eating sih. Kayak ya udah gitu. Iya, ya udahlah Ya gitu. udah merasakan aja Iya, ya. merasakan aja. Terus kalau misalnya ada lagi nih istilah lain, kan selain emotional eating itu ada stress eating. Itu kalau stress eating itu kan kayak misalnya kita lagi stres, apa karena ngerjain laprak atau hal lain. Putus Nah itu cinta, iya. galau. Aduh jadi curhat nih. Curhat. Terus tuh makan yang kita makan tuh jadi banyak banget, mungkin berlebih gitu loh dari yang kita makan normalnya. Oh, kalau kayak gitu sih mungkin lebih ke self control aja ya. Karena gimana caranya kita menahan diri kita biar nggak stress eating kayak tadi. Karena stress eating sendiri ini kan dari namanya aja udah nggak bagus ya. Stress eating. Apalagi dampaknya bagi tubuh kita. Apalagi kalau itu dilakukan secara berkala kan, stress eating. Kita stres makan itu kan bakal apa ya? Berlebihan. Iya, Lebih betul. baik buat tubuh. Menyebabkan obesitas atau Iya, sebagainya. benar-benar. Iya sih. Terus menurut Kak Gela sendiri tuh makanan sehari-hari Kak Gela itu harus teratur kah, atau misalnya makanan yang kurang sehat itu merasa bersalah, terus harus benar-benar yang rapi banget tipe makannya itu? Kalau aku sendiri sih jujur karena ya bukan anak kos sih, tapi mungkin karena aku emang gak terlalu apa ya, terpaku banget gitu makan harus apa, harus tiap hari harus ada 4 sehat 5 sempurna gitu. Enggak sih, mungkin aku juga makan yang disediain di rumah ya aku makan kayak gitu sih. Karena jujur aja kalau semisal yang kayak gitu sih menurut aku nggak apa ya, nggak efektif sih, maksudnya Kurang efisien ya untuk iya anak betul, kurang kuliahan. efisien. Iya. Karena kan kita juga berangkatnya pagi, apalagi rumahnya jauh gitu kan. Iya sih. Buat nemenin laprak. Nggak ada. Nggak lapar juga ya. Ngomongin soal laprak, kayaknya laprak tuh benar-benar menuin pikiran kita nggak sih? Iya sih, akhir-akhir ini. Pusing. Iya. Oke, mungkin cukup untuk laprak. Kita balik lagi ke topiknya, mungkin apa ya? Aku mau nanya ke teman-teman, kira-kira kalau menurut teman-teman sendiri tuh healthy lifestyle gitu penting gak sih buat kita mahasiswa? Apalagi kan tadi kan kita dengan jadwal kita yang padat dan lain-lain, terus waktunya juga kurang gitu. Apakah bagus sih diterapkan bersama kita? Untuk mahasiswa sendiri ya, kalau misalnya manage waktunya bagus itu sebenarnya healthy lifestyle itu kan suatu kewajiban sebenarnya, seharusnya suatu kewajiban yang harus dipenuhi semua individu, bukan mahasiswa Iya. doang. Oh. Nah, tetapi kan maksudnya semua orang itu punya kesibukan masing-masing, kayak mungkin jadi lupa tentang apa yang harus dilakukan atau kesehatan masing-masing itu jadi lupa. Yang penting makan. Kadang masih Iya. iya, Yang penting makan. makan aja udah. Isi perut. Hmm. Bersyukur. Tapi aku punya temen sih yang dia tuh bener-bener apa ya, dia kan kayak nge-gym gitu kan, terus dia juga makan tiap hari tuh dihitungin tuh kalorinya berapa. Haji ya. Iya, terus biasanya tuh dia kalau makan ayam itu dia nggak mau Direbus. bagian lain selain dada. Itu direbus doang. Iya, dan itu direbus doang, kayak dikasih bumbu, direbus kayak gitu terus dimakan. Kata aku pernah nanya, kenapa kok kamu bisa bertahan gitu dengan apa ya, makanan yang seperti ini gitu. Terus kata dia, karena dengan dia makan makanan begini gitu, gizinya tercukupi, yang penting dia tuh bisa merasa lebih sehat sih.
Dan katanya juga tenaganya lebih banyak, rasanya energinya lebih banyak, seperti itu sih. Energinya jadi tercukupi lah ya. Iya. Jadi nggak semata-mata dengan natrium doang atau garam Iya gitu. betul. Sodium. Jadi juga konsisten ya. Iya, nah aku salutnya sama konsistensinya dia Konsistennya itu yang susah sih Susah banget konsistennya. Apalagi buat mahasiswa kayak kita. Tapi dia juga mahasiswa kan? Iya, dia juga mahasiswa sih. Sekelas gak? Aduh, kelas ya? Oh, nanti ke-spill. Oh iya, sorry. Iya. Terus Em, mungkin ada temen lain yang Makannya cuman pola makannya kurang sehat atau kadang ngelihatnya itu kayak coba dong berhenti jangan makan itu terus, coba deh Iya, ada. saranin. Kalau nggak salah tuh teman SMA aku ya, dia tuh dulu tuh makannya ya udah apa yang disediain dia makan, tapi dia setiap hari itu makan yang namanya seblak. Nah kayak gitu. Dan pada akhirnya ternyata dia kena usus buntu tuh teman-teman. Iya Itu sih. ya walaupun begitu juga apa ya, dia tuh tetap bandel sehabis operasi makan lagi Lagi. seblak. Nggak Karena kapok iya, ya. Karena Nggak udah tobat dia. lifestyle dia ya makanannya Iya. sehari-hari isi seblak sih. Karena kalau menurut aku sendiri tuh ya teman-teman, kalau makanan itu tuh bisa menjadi kecanduan juga gak sih? Iya benar. Iya. Kalau misalnya udah Sekalinya suka pasti makan itu terus. Iya, sifatnya adiktif sih makanan menurut aku, apalagi gula tuh. Ini gula sih masalah paling besar banget sih buat generasi kita, karena kan kita biasanya kalau nongkrong gitu di kafe gitu pasti pesannya yang manis-manis. Iya. Entah itu matcha latte lah, apa. Velvet, Iya, apa betul, dan segala lain-lain. macam. Tapi yang paling sering itu bukan cuma 1-2 orang, tapi semua kayaknya rata-rata semua Iya. masyarakat Indonesia itu pesennya di restoran kafe itu es teh gak sih? Nah, Iya, iya, es teh. iya, teman-teman aku juga pernah baca katanya kalau semisal kita makan terus abis itu minumnya es teh. Katanya kalau nggak salah itu nggak bagus buat Iya. tubuh, dikarenakan nanti makanan yang kita makan itu akan diikat oleh gula yang berada di dalam es teh tersebut gitu. Jadi pencernaannya Kurang baik ya. Iya, kurang baik. Jadi ada baiknya kalau semisal kita habis makan, ya kita minumnya air putih gitu kan. Iya sih. Paling Paling makan makan teh, teh tawar gak sih? Iya, kalau teh Gulanya tawar nggak ada, oh, gulanya nggak nggak ada ada. gulanya. Teh tawar malah sehat. Tapi lebih baik air Air putih. putih Iya, untuk itu lebih menetralkan. baik. Karena berapa 2 liter sehari gak sih? Apa 1 liter sehari? Berapa ya? Aku juga lupa. Lupa juga sih. Karena Karena nggak, ya Allah nggak teratur juga gitu. kita bikin bocil. Guys, nggak boleh ya guys. Iya, Boleh. tidak boleh. Ya, begitu lah. Juga apa ya, pentingnya itu konsumsi buah juga sehabis makan. Iya. Karena serat kan, selulosa kan, itu bakal membantu banget di sistem pencernaan kita. Balik lagi ke topik yang tadi, Microbiome. microbiome. Betul. Jadi tuh dengan banyaknya microbiome itu kan mempengaruhi ya pola makan, Iya. pola perilaku segala macam. Betul. Memori banget ke kita. Iya, karena apa ya? Tubuh kita ini tuh semuanya tuh saling berhubungan gitu dan disatukan oleh satu pusat yaitu otak. Nah, dari tubuh kita ini tuh kadang tuh kita pernah nggak sih kalian ngerasa kayak kalian tuh pengen makannya ini kayak harus banget gitu? Kayak ngidam istilahnya. Iya, BM nggak sih banyak mau gitu? Bisa sih. Iya, kayak mau makan ini, mau makan itu, nggak tahu Tapi secara kadang, spontan aja gitu kan. kepikiran sih kayak tiba-tiba aja, tapi padahal ternyata makanan itu nggak ada di daerah situ. Iya, terus kalian rela jauh-jauh. Makanya gitu. Wah, Setelah makan kayak ya udah. ternyata biasa aja. Iya biasa aja nggak sesuai Iya, ekspektasi iya. kan. Soalnya aku pernah kayak gitu. Aku pengen banget makan kue tiaw kan, nggak tahu kenapa. Terus setelah aku dapet kue tiaw, aku makan Bisa aja. rasanya Ternyata ya biasa udah. aja. Kayak udah. Kalau digambar kayak menarik. Iya. Di bayangan kita kayak Iya. punya aku harus makan ini gitu kan. Apalagi kalau scroll TikTok gitu kan, Iya. lihat makanan-makanan viral kan. Di Instagram Gue juga harus ada. coba ini. Tapi pas nyobain biasa aja. Iya, pas ini biasa. Coba. Tapi keluarga yang mahal. Iya, harganya mahal. Nggak Ternyata worth pas it. udah jauh-jauh Iya.
udah mahal ngantri pula. Waduh. Itu nggak worth it banget. Mungkin segitu aja ya Gerald untuk topik pada hari ini. Terima kasih udah datang ke sini, udah menyempatkan waktunya. Ya makasih juga buat teman-teman yang udah undang aku di podcast kali ini ya. Dan bosen-bosen ya kalau tiba-tiba diundang, aduh. Terima kasih juga kepada penonton yang udah denger dan nonton podcast kali ini. Jangan lupa stay tune di Tepa Talks karena bakal ada bintang tamu yang lebih menarik lagi. See you later. Bye bye.